Jelang masa angkutan Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen masih terpantau normal. Meski demikian, ada sejumlah penumpang yang memilih perjalanan mudik lebih awal. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai didatangi penumpang yang memilih mudik lebih awal. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kepadatan pemudik seiring makin dekatnya Lebaran. Pihak PT KAI mencatat selama momen angkutan Lebaran 2026, pihaknya menyiapkan sebanyak 1.043.573 tiket perjalanan. Hingga saat ini sebanyak 600.000 tiket telah terjual atau sekitar 58% dari total kapasitas yang disediakan. Artinya masih terdapat sekitar 42% tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, ruas jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati akibat kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat rusak parah dan berlubang dengan kedalaman lubang mencapai 15 cm. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pemudik yang nantinya akan melintas. Kerusakan jalan sudah terjadi selama 3 bulan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Ruas Jalan Arteri Kalimalang merupakan salah satu jalur pemudik bagi pengendara roda 2 dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Para pengendara berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki jalan yang rusak mengingat arus mudik Lebaran sudah dekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias menyaksikan Festival Beduk Sahur Tahunan yang digelar di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Festival ini menampilkan beragam kreativitas anak muda. Ribuan warga memadati Festival Beduk Sahur di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Acara tahunan yang sudah digelar ketiga kalinya ini berlangsung meriah dan penuh kreativitas. Sebanyak 30 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur berpartisipasi, menunjukkan kemahiran dan kreativitas mereka. Tak hanya menabuh beduk dengan nada yang indah, para peserta juga mempersembahkan miniatur masjid dan ornamen khas daerah yang menciptakan suasana Ramadan yang kental dan berwarna. Latihannya sekiranya sebulan lah. Sudah berapa kompetisi nih? Kompetisi baru pertama, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa kali. Kenapa teman-teman ingin ikut beduk sahur ini, kenapa? Ya karena kita meramaikan daerah kita kan, karena kan di sini daerah kita kan, kita sebagai anak kampung sini lah, hitungannya meramaikan kampung kita lah. Festival Beduk Sahur juga merupakan bagian dari rangkaian Kampung Ramadan dengan puluhan lapak UMKM. Kegiatan ini menjadi ajang berkreasi dan memperkuat silaturahmi antar warga, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi desa. Kita melaksanakan Festival Beduk Sahur Ramadan yang ketiga dari pemerintah Desa Sungai Mariam bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, di mana tujuannya adalah ini meningkatkan silaturahmi ya, mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Festival Beduk, tapi juga kami membuka Kampung Ramadan. Festival Beduk Sahur di Sungai Mariam membuktikan bahwa tradisi lokal tetap hidup dan dapat membangkitkan semangat kebersamaan serta kreativitas di desa pesisir. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang berbuka puasa, masyarakat berlomba-lomba membeli takjil favorit, tak terkecuali warga di Cirebon, Jawa Barat. Sembari menunggu azan maghrib, masyarakat dimanjakan dengan pilihan takjil yang beraneka ragam, seperti salah satunya cireng prasmanan.
Gorengan, dimsum, sempol, hingga donat semuanya menggiurkan. Beragam aneka takjil tersaji di sepanjang Jalan Raya Siliwangi, Cirebon, Jawa Barat. Ratusan tenan menjajakan dagangannya dan langsung diburu warga yang ngabuburit menuju azan. Ngewar takjil kita. Oke. FOMO karena banyak jajanan menarik di sini. Ini tahu telur. Rencananya mau ngabisin berapa duit Pak rencananya? Biasanya sih 50.000. Oh cukup. Salah satu tenan yang ramai dikunjungi warga adalah Cireng Prasmanan. Konsep ambil sendiri ternyata banyak diminati pembeli. Dalam sehari, tenan ini menjual 600 cireng. Karena kadang suruh ngambil sendiri, tapi sekarang diambilin. Karena sering banyak yang sobek. Oh gitu. Sebenarnya sih nggak khusus buka juga. Cuman kebanyakannya emang momennya lagi Ramadan kan, jadi emang khusus buka. Ya. Festival Ramadan yang digelar Pemkot Cirebon ini terus diperhati masyarakat. Acara ini pun otomatis sebagai salah satu cara pemerintah untuk memutar roda perekonomian masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, pemerintah menyidak harga dan stok sembako di pasar. Kali ini Pasar Ciputat, Tangerang, Banten menjadi incaran sidak dari Kementerian Perdagangan. Yang ini masih normal. Yang ini masih normal ya Bu ya. Oke, silakan. Sembako menjadi komoditas krusial jelang hari raya besar seperti Idul Fitri. Ketersediaan stok yang sering menipis dan harga yang tiba-tiba tinggi membuat masyarakat mengeluh. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengecek harga dan stok sejumlah komoditas di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten. Wamendak meninjau ada sejumlah sembako yang harganya melejit di atas harga yang menjadi acuan pemerintah. Untuk di Pasar Ciputat. Lalu kemudian ada beberapa komoditas lainnya yang lagi naik. Salah satunya tadi cabai rawit. Cabai rawit itu sebetulnya harga acuannya 57.000. Jadi tadi begitu kita cek naiknya itu sampai 100-an ribu. Jadi lumayan drastis naiknya. Dan ada beberapa lainnya tadi kalau nggak salah bawang naik sedikit ya Pak ya. Dari berapa naiknya? 40. Dari 38 jadi 40. Ya, jadi normalnya 38.000. 2 pekan menjelang Ramadan, pemerintah berjanji akan terus mengecek dan mengontrol harga dan stok agar cukup sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.